Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Sinawati dengan NIM C1S1193035 jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat jurnal ilmiah dari menentukan tema, cara menentukan judul hingga publikasi jurnal. Jadi ini merupakan pengalaman yang saya dapat selama mengikuti mata kuliah pengolahan jurnal online oleh Ibu Asriani Amin. Dia merupakan dosen saya, di mana kami diajarkan membuat tema, cara membuat dapus, menggunakan Mendeley, hingga publikasi jurnal. Jadi saya akan mulai dengan menentukan tema sama judulnya, kemudian mengikut cara membuat jurnal itu bagaimana, terus dan terakhir bagaimana cara kita untuk mempublikasi sebuah jurnal. Oke, sekarang kita masuk pada menentukan tema dan judul jurnal. Di sini karena bidang saya adalah bidang perpustakaan dan ilmu informasi, maka dari itu studi kasus yang akan saya bahas di sini adalah sesuai dengan bidang yang saya geluti atau bidang yang saya punya sekarang. Oke. Tema di sini yang saya gunakan adalah perpustakaan digital. Dari tema ini, saya mengambil judul itu tentang faktor penyebab kurangnya minat siswa dalam mempraktikkan perpustakaan digital di SMA 13. Ketika kita membuat sebuah judul, itu tidak boleh atau tidak bisa bertolak belakang dari tema yang sudah kita tentukan. Begitu. Oke. Sekarang kita masuk pada bagian-bagian jurnal. Pada bagian-bagian jurnal ini, bagian pertama itu judul jurnal. Setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas. Dengan membaca judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Judul tidak boleh memiliki makna ganda dan disarankan tidak boleh lebih dari 12 kata jurnal berbahasa Indonesia dan lebih dari 10 kata berbahasa Inggris. Judul ditulis di tengah atas halaman menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Terus yang kedua, nama penulis. Nama penulis dianjurkan disertai bersama nama lembaga, misalnya universitas, prodi, fakultas, serta dianjurkan menyertakan alamat dan email. Terus yang ketiga, abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jangan gunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Cara mudah untuk menulis abstrak adalah mengutip poin-poin paling penting di setiap bagian jurnal, kemudian menggunakan poin-poin untuk menyusun deskripsi singkat tentang jurnal yang telah dibuat. Penulisan abstrak diketik menggunakan satu opsi atau satu spasi. Terus yang keempat, kata kunci. Kata kunci ini harus sebanyak 3-5 kata saja, diambil dari inti yang akan dibahas dalam penelitian. Terus yang kelima, pendahuluan. Terus yang kelima, pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi latar belakang. Misalnya, mengapa penelitian dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan dilakukan penelitian tersebut. Dan penulisan pendahuluan ini diketik dengan 2 spasi, kurang lebih 4-6 halaman. Oke, bagian ke-6, metode penelitian. Untuk
Bagian metode penelitian, bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan. Penelitian ini menjelaskan desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan data, dan jenis pengandalan. Jika percobaan yang dilakukan di alam, maka penulis menggambarkan daerah penelitian, lokasi, dan juga menjelaskan pekerjaan yang dilakukan. Dan aturan umum yang perlu diingat dalam membuat metode penelitian ini adalah bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas sehingga pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar agar bisa dipublikasi. Penulisan metode diketik dengan 2 spasi, kurang lebih 1 halaman. Terus yang ketujuh, pembahasan atau hasil penelitian. Pembahasan dapat dibagi dalam beberapa subbagian, diketik dalam 2 spasi, penulis kurang lebih 4 halaman. Dalam pembahasan dan membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu. Dan menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kualitatif, sedangkan hasil dan pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kuantitatif. Yang ke-8, bagian simpulan. Dalam simpulan yang dibahas, pembuktian hipotesis dari penelitian ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan, dan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan metode, biasanya terdapat saran yang berisi kemungkinan peneliti lebih lanjut dan potensi-potensi yang dimiliki metode yang dipakai dapat dimasukkan. Terus yang ke-9, menentukan daftar pustaka atau membuat daftar pustaka. Daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks-teks berakhir. Tidak perlu ganti halaman baru, sedangkan daftar pustaka pada makalah, buku, atau penelitian ditulis dengan berganti halaman baru. Jenis penelitian penulisan daftar pustaka diberi judul daftar pustaka, dicetak dengan huruf tega kapital semua. Pada penulisan daftar pustaka ini, kami diajarkan untuk menggunakan. Sekarang kita akan masuk ke bagian cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelum kita benar-benar membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley, kita harus memiliki terlebih dahulu aplikasi Mendeley Desktop pada komputer atau laptop yang kita miliki. Ketika kita sudah mendownload Mendeley Desktop tersebut, kita perlu menambahkan Mendeley ke Microsoft Word dengan klik Tools lalu install kembali Microsoft Word plugin. Nantinya akan muncul dialog seperti pada tampilan di laptop Anda. Dengan catatan saat melakukan plugin Mendeley, Microsoft Word tidak sedang dibuka atau digunakan. Setelah kita melihat bagaimana cara membuat tema, membuat judul, hingga bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuat dapur secara mudah, sekarang kita akan menuju ke cara menerbitkan jurnal di Sinta. Pertama itu yang harus kita lakukan adalah mendaftar akun Sinta. Bagi mahasiswa tentu hal ini penting karena kedepannya bisa memudahkan proses penerbitan jurnal. Pendaftaran akun menjadi hal utama bagi mahasiswa yang belum memiliki akun di laman ini. Caranya bisa masuk ke laman Sinta di https://sintakemendikbud.co.id. Kemudian masuk ke menu registration yang terletak di bagian atas. Jika sudah memiliki akun, maka tinggal login saja dengan masuk ke menu author, login pada halaman utama. Yang kedua, mengisi formulir registrasi. Tahapan berikutnya adalah mengisi formulir registrasi akun. Kurang lebih tampilan formulirnya itu seperti isi data di dalam formulir sesuai ketentuan mulai dari nama lengkap, nomor KTP, ID di Google Scholar,
ID di Scopus, dan lain sebagainya sesuai yang tampil pada gambar di situ. Yang ketiga, masukkan ID Google Scholar. Pada formulir pendaftaran yang dijelaskan sebelumnya, akan ada proses pengisian ID Google Scholar dan Scopus. Sifatnya wajib karena nantinya akan disinkronisasikan dengan kedua database tersebut. Jadi, sebelum membuat akun di Sinta, pastikan sudah memiliki akun di Google Scholar maupun di Scopus, supaya proses pembuatan akun di Sinta tidak ada kendala dan prosesnya juga berjalan cepat. Terus bagian keempat, pengecekan kelengkapan data. Tahap berikutnya adalah mengecek kelengkapan data yang pada formulir pendaftaran. Jangan buru-buru menekan tombol registrasi untuk memastikan semua data sudah benar dan lengkap. Pastikan tidak ada data yang kosong kecuali ada keterangan dan data tertentu boleh dikosongi. Pastikan juga semua data valid karena pihak pengelola laman Sinta nantinya akan melakukan proses verifikasi. Sehingga mahasiswa maupun dosen akan dicek namanya, statusnya di perguruan tinggi, NIDN yang dimiliki, serta jabatan fungsionalnya, dan lain-lainnya. Kemudian, untuk data profil dan apapun di Google Scholar dan Scopus, selama pendaftaran jangan diubah terlebih dahulu. Biarkan apa adanya untuk melancarkan proses pendaftaran, sebab akan dibuat sinkron atau saling terhubung. Jika ID yang dimasukkan berbeda, maka akan memunculkan kendala dalam proses pendaftaran. Sekarang kita masuk pada bagian kelima, proses verifikasi. Tahap akhir pendaftaran akun adalah proses verifikasi, yang dilakukan oleh tim verifikator dari laman Sinta. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, pihak Sinta akan melakukan pengecekan data apakah valid sesuai yang diisikan dosen atau tidak, sehingga dilakukan pengecekan ke perguruan tinggi, ID di Google Scholar dan Scopus, kemudian NIDN dan lain-lainnya. Jika memang sudah terbukti benar atau valid, maka proses verifikasi selesai dilakukan. Status akun di laman Sinta akan berubah menjadi verified dan bisa memakan waktu beberapa hari. Oleh sebab itu, selama proses pendaftaran jangan mengubah data apapun, sekaligus formulir diisi dengan data yang benar-benar valid. Untuk yang bagian ke-6, update data profil dan dokumen. Setelah status akun verified, maka tahap berikutnya adalah update data profil. Artinya, pengguna sudah bisa melengkapi data diri di akun Sinta yang sudah selesai dibuat. Silakan dilengkapi karena nantinya akan menentukan nama autor dari jurnal yang dipublikasikan ke Sinta. Sekaligus memudahkan pencarian, maka gunakan nama dan data diri yang valid. Untuk bagian ke-7, tahap sinkronisasi. Tahap selanjutnya adalah tahap sinkronisasi antara akun di Sinta dengan akun di Google Scholar dan juga di Scopus. Jika sinkronisasi selesai, maka daftar jurnal yang pernah diterbitkan di Scopus maupun Google Scholar akan terhubung. Semua bisa tampil di Sinta dan memudahkan para mahasiswa maupun dosen untuk mengetahui perkembangan publikasi sebelumnya. Selain itu, para mahasiswa maupun dosen yang sudah sampai di tahap ini bisa masuk ke tahap indeks. Terus yang bagian ke-8, tahap akreditasi. Tahapan indeks menjadi tahapan akhir dalam cara menerbitkan jurnal Sinta dan bisa dilakukan sendiri oleh dosen ataupun mahasiswa. Intinya adalah mengajukan akreditasi terhadap jurnal tersebut ke Arjuna, yakni di laman http://arjunaristekdikti.co.id. Jika skor akreditasi antara 70-85, maka mendapat akreditasi B, sehingga di Sinta mendapat skor kategori Sinta 2. Jika diakreditasi di atas 85, maka nilai akreditasinya A dan mendapat kategori Sinta 1. Melalui penjelasan di atas, tentunya bisa diketahui bahwa cara menerbitkan jurnal Sinta tidaklah sulit. Prosesnya cepat namun tetap bergantung pada proses verifikasi. Jadi, bisa mendaftar dari sekarang untuk menyiapkan akun Sinta jauh-jauh hari. Itulah penjelasan dari saya, bagaimana cara membuat jurnal ilmiah, bagaimana cara mempublikasi jurnal yang telah kita buat, hingga bagaimana cara kita untuk membuat Dapus dengan mudah menggunakan aplikasi Mendeley.
Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk Anda sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.